Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rian Wirayuda S dengan NIM 120210039 dari program studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar komputer dan software tentang penggunaan aplikasi C++ dan Flogorithm pada materi pembelajaran kimia dan matematika. Di sini untuk pembelajaran yang pertama saya mengambil materi kimia tentang molaritas dan molalitas. Materi molaritas dan molalitas ini materi dasar dalam kimia. Pada perkuliahan materi ini dijumpain pada awal pertemuan. Jadi alasan saya mengambil karena materi tidak begitu sulit dan juga sangat mudah dipahami. Kita langsung saja menjalankan program C++-nya. Ini pertama hanya untuk nama saja. Lalu seperti biasa di awal program kita membuat include uStream using namespace std, lalu kita input int main, kita inputkan n. Di sini ada cout hi, cout program pengerjaan soal kimia. Di sini hanya untuk intro saja, saat kita menjalankan program akan ada sapaan seperti itu. Lalu ada cout, masukkan data yang ingin diketahui. Lalu kita memasukkan jumlah data yang ingin kita lakukan, berapa kali banyak percobaan. Di sini sama artinya seperti perulangan ya. Dia seperti menanyakan berapa kali kita melakukan perhitungan seperti itu. Di sini ada fungsi if n besar sama dengan 1. Jadi untuk perulangan kan nanti kita akan menginputkan n ini, tentunya tidak boleh 0 atau negatif. Artiannya kita akan menginputkan berapa soal yang ingin kita masukkan, kita ingin cari. Kita tentunya akan menulis 1, 2, 3, tidak mungkin minus seperti itu, atau mungkin 0. Program hanya berjalan jika kita menginputkan 1, 2, 3 dan selanjutnya. Lalu di sini ada fungsi float. Float ini digunakan untuk saat kita penginputan nilai dapat bernilai koma. Di sini float beda dengan integer. Float itu dia kita bisa menginputkan juga menghasilkan data nanti yang nilainya berkoma atau pecahan, sedangkan kalau integer itu biasanya bilangan bulat. Lalu kita masukkan input nanti yang akan digunakan dalam pencarian di bawah. Di sini ada mol terlarut, mr terlarut, rho, massa larutan, massa terlarut, massa pelarut, molar dan molal. Lalu di sini ada fungsi perulangan for untuk i sama dengan 0, i kecil dari n, i plus. Di sini cout-nya meminta data perhitungan ke i plus 1, artinya kan tadi i sama dengan 0, berarti di sini 1. Data perhitungan pertama seperti itu. Lalu di sini dia meminta input lagi mol zat terlarut. Lalu kita inputkan nilai mol zat terlarutnya, lalu massa jenis larutan, kita masukkan rho-nya, minta input mr zat terlarut, kita inputkan mrt-nya. Lalu di sini kita inputkan dari rumus yang nantinya digunakan untuk mencari ml, rumus untuk mencari mol terlarut, massa terlarut, di sini massa pelarut, molar dan molal. Oke, mungkin itu saja penjelasannya. Dia akan melakukan perulangan sebanyak berapa yang telah kita tentuin di awal tadi saat dia meminta memasukkan data yang diketahui. Kita langsung saja melakukan percobaannya dengan merankan. Ini seperti tadi yang sudah ada intro, lalu dia meminta inputkan data berapa kali banyak perulangan. Kita coba 2 saja agar tidak banyak percobaannya. Nah, di sini dia meminta data perhitungan pertama dari mol zat terlarut.
1, kita buat 2 saja. Massa jenis larutan 4, MR zat terlarut 6. Lalu dia menghasilkan nilai dari massa zat terlarut, massa zat larutan, massa zat terlarut, molaritas dan molalitas. Lalu dia juga meminta menginputkan nilai data perhitungan kedua, mol zat terlarut. Kita samakan saja sama di atas. Berapa? Oke, seperti ini. Jadi setelah kita menginputkan 2 kali banyak perulangan, program akan selesai. Oke, mungkin begitu saja untuk C++ dari materi kimia. Kita lanjut ke logaritmnya. Di sini logaritm seperti biasa, kita menginputkan integer n dan i yang nanti akan digunakan di bawah. Ada intro, masukkan output high, program pengerjaan soal kimia, masukkan banyak data yang akan dihitung. Lalu kita menginputkan nilai n. Di sini sama seperti yang tadi di C++, berapa banyak program yang akan dihitung, berapa banyak perulangan seperti itu. Jadi dia nanti menginputkan data bernilai n besar dari 1. Di sini ada percabangan menggunakan if n besar dari sama dengan 1, artinya kita bisa menginputkan banyak data yang kita ketahui, bisa sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 bahkan lebih, namun tidak bisa 0 atau negatif. Lalu di sini ada if true. Kita menggunakan real array. Real ini sendiri digunakan untuk menghasilkan atau dapat menginputkan atau menghasil output nilai berkoma. Untuk array ini menginputkan data secara berurutan. Lalu di sini ada perulangan perulangan for. Di sini ada perulangan for. Lalu dia meminta output data perhitungan ke simbol dan i plus 1. Artinya di sini i kan sama dengan 0. Jadi saat dia menghasil outputnya nanti adalah data perhitungan ke 1 karena dia di sini tambah 1. Lalu dia meminta masukkan input mol zat terlarut, meminta masukkan input massa jenis larutan, meminta input rho, input MR zat terlarut. Di sini kita mendeklarasikan rumusnya dengan assign. Assign di sini ada mencari massa larutan, massa terlarut, massa pelarut, molar dan molar. Tentunya ini rumus yang sudah biasa ya. Lalu di sini akan terjadi perulangan sebanyak berapa kali yang kita minta di awal tadi. Lalu setelah itu data yang kita inputkan akan diproses dan menghasilkan jawaban dari apa yang kita inputkan di atas. Perbedaannya dengan C++ tadi, di sini programnya akan meminta menginputkan data sebanyak berapa kali perulangan dulu, baru dia menghasilkan hasil dari perhitungan. Sedangkan di C++ tadi dia hanya meminta data perhitungan pertama, lalu hasil pertama, kedua, lalu hasil kedua, seperti itu. Lalu setelah perulangan terjadi sebanyak n, program akan menghasilkan output program selesai, terima kasih. Dan jika tadi program false, di sini akan keluar output input tidak boleh 0 atau bilangan negatif. Oke, kita langsung saja merankan. Di sini tadi intro, hai, program pekerjaan soal kimia, masukkan banyak data yang akan dihitung. Kita coba 2 saja supaya tidak banyak. Di sini mol zat terlarut sama seperti yang di C++ tadi, saya 2, 4, 6. Di sini dia tidak langsung mengeluarkan hasil seperti C++ tadi, namun di akhirnya nanti. Data perhitungan kedua 2, 4, 6. Lalu di sini dia akan mengeluarkan hasil dari apa yang kita inputkan. Di sini ada untuk larutan pertama dan untuk larutan kedua. Lalu program selesai, terima kasih. Oke, begitu saja untuk materi kimia. Selanjutnya kita masuk ke materi fisika. Di sini untuk materi fisika saya mengambil yaitu tentang hukum Ohm. Tentunya kita sudah tahu itu apa hukum Ohm, hubungan antara
V, I, dan R. V itu tegangan, I itu arus, R itu hambatan. Alasan saya memilih karena rumusnya yang simple juga, nggak panjang-panjang, jadi mungkin percobaannya juga tidak terlalu sulit, namun sudah dapat menggunakan perulangan, percabangan, dan juga array. Oke, kita langsung saja. Di sini pertama, include your stream using namespace std seperti biasa untuk di awal pemrograman. Lalu kita masukkan int main. Di sini ada cout, akan mengeluarkan nama kita, nama nimprodi. Berbeda dengan yang sebelumnya kimia, itu namanya tidak akan keluar pada saat kita merankan. Di sini nama atau data yang kita inputkan akan keluar pada saat kita merankan. Lalu di sini akan muncul, di sini ada cara karakter, penggunaan karakternya artinya menggunakan huruf seperti itu. Karena di sini nanti untuk I sendiri digunakan sebagai arus, jadi kita nggak bisa menggunakan I itu dalam pemrograman I++ seperti itu, seperti yang ada di materi kimia tadi. Jadi kita menggunakan karakter. Jadi karakter nanti di sini kita menggunakan untuk mengganti I tadi. Lalu di sini ada inputan int, n, dan a. Di sini kenapa a? Karena untuk mengganti kita tidak bisa menggunakan i lagi untuk mengganti si i yang udah digunakan untuk arus nanti. Jadi kita nggak menggunakan i, seharusnya kan n dan i, tapi i itu digunakan untuk arus gitu. Oke. Lalu ini ada cout. Apa yang ingin Anda cari? Di sini kita disuruh memilih untuk mencari nilai tegangan atau hambatan. Jika tegangan kita inputkan V, jika hambatan kita inputkan R, seperti itu. Lalu kita menginputkan nilai yang ingin kita cari tadi, V atau R. Lalu di sini ada switch K. Ini artinya program percabangan. Percabangan di mana jika kita memilih V, maka akan keluar output berapa percobaan yang ingin dilakukan untuk mencari tegangan V. Dan jika kita tadi memilih untuk mencari R di sini, maka dia juga akan mengeluarkan berapa percobaan yang ingin dilakukan untuk mencari R atau hambatan seperti itu. Kita kesini dulu. Di sini menggunakan fungsi double. Di sini ada array-nya. Kita masukkan perulangan untuk cout-nya. A sama dengan 0, A kecil dari kecil sama dengan n kurang 1, A++. Di sini cout-nya memasukkan nilai hambatan A+1. Kita menginputkan RA. Lalu cout akan memasukkan besar kuat arus, kita menginputkan IA. Ini rumusnya akan digunakan dalamnya nanti untuk mencari VA nya, yaitu RA dikali IA. Maka akan keluar cout, maka nilai dari tegangan yaitu ini akan terjadi pengulangan program sebanyak berapa kali yang data yang kita inputkan di awal tadi. Lalu apabila sudah selesai perulangan tersebut, program akan selesai. Di sini juga begitu juga yang terjadi pada saat kita menginputkan nilai R atau untuk mencari hambatan. Mencari hambatan, tetap kita melakukan perulangan, masukkan besar tegangan, masukkan besar kuat arus. Hambatan rumusnya VA per IA. Lalu di sini maka nilai hambatannya itu akan terjadi perulangan berapa banyak soal yang kita inputkan di awal tadi. Kita langsung saja merankan, di run, di compile dulu, di run. Di sini ada nama name. Ini yang saya bilang tadi, dia akan munculkan nama name berbeda seperti yang di kimia tadi.
Di sini dia mempertanyakan apa kita mencari tegangan atau hambatan. Kita bebas, kita mencari tegangan saja ya. Enter. Berapa percobaan yang akan Anda lakukan? Di sini kita inputkan 3, enter. Masukkan besar hambatan 1, kita inputkan 2. Kuat arus 1, kita masukkan 4. Hambatan 2, 3. Kuat arus 2, 5. Hambatan 3, 4. Kuat arus 3, 6. Kita enter. Di sini akan menghasilkan output V1, V2, V3 secara berurutan. Seperti itu. Begitu juga kalau kita mencari R. Sini kan tadi rumus untuk mencari tegangan kan I kali R, jadi hanya 3 kali 2 6. Bukan 2 kali 4 8, 3 kali 5 15, seperti itu. Kalau untuk R tadi V per I. Seperti itu saja mungkin. Kita masuk ke program algoritmnya. Ini untuk penginputan, pertama akan mengajarkan intro, nama, NIM, dan prodi. Di sini menggunakan integer K, N, dan A. Di sini sebenarnya bisa digabung, cuman ini tadi coba kita gabung saja. Seperti ini. Lalu dia akan menghasilkan output untuk mempertanyakan apa yang ingin Anda cari. Kita di sini tidak ada, dalam algoritma kan tidak ada penggunaan karakter seperti itu. Jadi kita menggunakan sederhananya tegangan, ketik 1, hambatan ketik 2, seperti itu. Kita menginputkan nilai K-nya yaitu 1 atau 2. Di sini jika ini ada percabangan program if. Jika kita menginputkan 1, maka program yang akan berjalan adalah untuk mencari tegangan yang sebelah kanan. Untuk mencari tegangan, dia akan mengoutputkan untuk mempertanyakan berapa percobaan yang dilakukan. Di sini ada perulangan nantinya di bawah. Di sini kita menggunakan real array. Tadi juga sudah dijelaskan, real itu untuk menghasilkan input atau output nilai bilangan real atau bisa pecahan seperti itu. Untuk array ini menginputkan secara berurutan seperti itu. Di sini untuk A sama dengan 0 to N kurang 1, dia akan menghasilkan output, masukkan besar hambatan simbol dan A plus 1, artinya masukkan besar hambatan. Ini kan A nya kan sama dengan 0 tambah 1, sehingga 1 masukkan besar hambatan 1, seperti itu. Kita inputkan nilai RA, lalu output masukkan besar kuat arus 1, input IA, seperti itu. Ini rumusnya, VA sama dengan RA dikali IA. Dia akan melakukan perulangan sebanyak berapa yang kita inputkan di awal tadi. Lalu setelah itu di sini akan mengeluarkan output atau hasil, maka nilai dari tegangan yaitu di sini akan mengeluarkan hasil program secara berurutan. Ini program for ya. For. Oke. Kita lanjut ke jika false. Di sini kan kita untuk tegangan udah yang true-nya. Untuk false di sini kita arahkan dia untuk mencari hambatan. Di sini K sama dengan 2. Jika true, baru dia mencari output berapa percobaan yang ingin Anda lakukan. Inputkan nilai banyak percobaan atau perulangan. Di sini menggunakan real array. Dideklarkan real array. Real tadi sudah dijelasin, array untuk menginputkan data secara berurutan. Di sini ada perulangan for, lalu ada minta memasukkan besar tegangan, masukkan besar kuat arus, lalu dia lakukan perulangan sebanyak berapa kali yang kita inputkan di awal, lalu keluar hasilnya. Lalu program selesai apabila perulangan sudah selesai dilakukan. Lalu bagaimana jika kita menginputkan selain angka 1 dan 2? Maka di sini akan terjadi program menghasilkan output error dan akan langsung menyelesaikan program. Oke.
Oke, kita langsung saja menjalankan program. Di sini seperti biasa ada intro, nama, NIM, prodi, apa yang dicari, tegangan atau hambatan. Kita mencari tegangan saja. Kita klik 1, enter. Lalu berapa percobaan yang akan kita lakukan? Kita ambil percobaan 3 saja, seperti yang ada di C++ tadi. Kita samakan saja. Sebenarnya ini bebas, tidak masalah. Lalu masukkan besar hambatan 1, kita masukkan nilainya 2, kita samakan dengan yang ada di C++ tadi. 4, lalu 3, 5, 4, 6. Oke, maka akan menghasilkan output nilai dari tegangan yaitu V1 8, V2 15, V3 24. Sangat sederhana. Walaupun program ini sangat sederhana, namun program ini sendiri sudah menggunakan konsep perulangan, percabangan, dan juga array. Mungkin hanya sekian yang dapat saya presentasikan tentang tugas, materi, perulangan, percabangan, dan array dari pengantar komputer dan software. Apabila ada kesalahan kata ataupun salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya berharap teman-teman semua mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin semoga bermanfaat saja. Sampai jumpa kembali. See you.